ada nggak sih kayak oke nih gue nyesel deh pakai convert gitu. Karena nggak semua orang punya resource buat beli yang ori Setuju. gitu. Setuju. Termasuk gua. Tapi kadang-kadang orang kayak lu convert ya? Kayak mau ngatain enggak sebenarnya. Sebenarnya malah penasaran gitu loh, Iya, Jay. iya, iya. Cobain dong, lihat dong. Iya, iya, apa iya. sih yang kekurangan convert ini? Apa sih yang lu perhatikan kalau convert gitu loh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasa, tamu kali ini spesial dan juga kendaraannya spesial. Sekarang gue lagi ditemenin sama Mas JJ. Halo J. Yap. Apa kabar Sehat, Mas? J? Sehat, puji Tuhan. Baik. J, kemarin Mas JJ ini nemenin kita warisan di Honda Brio, bener J ya? Iya. Iya kan? Honda Brio tadi. Yang waktu itu masuk showcase, yang waktu itu juga jadi favorit car-nya si Larry Chen. Iya. Iya kan? Dari sampai kemarin sampai amazed banget sama mobilnya JJ. Karena satu, mobilnya nggak common mungkin sama dia. Betul. Power juga nggak common. Untuk mobil seukuran Brio. Sekarang Mas JJ bawa Lancer, Mitsubishi Lancer Evolution 6, bener aja ya? Betul, betul. Jadi sebelum kita kulik mobil barunya Mas JJ, buat teman-teman semua yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee ya dari Indonesia. Oh iya, buat teman-teman yang berpuasa juga, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang lagi nyantai-nyantai nih ya, setelah buka. Kita temenin aja deh sama obrolan seru tentang Lancernya Mas JJ. Siap. J, tanpa berlama-lama nih J, Gimana? gue juga jujur setelah gue ngambil Estilo, sebenarnya gue ngelirik Evo. Terus gue ngobrol sama Bastian, Oh iya. Bas, tapi gue pribadi, gue suka dengan 3. J. Oh iya. Iya. Mungkin saat itu pada umurnya 3 tuh adalah mobil yang ikonik, salah satu mobil ikonik. Kalau kata Mas Rifat, Evo itu ikoniknya adalah kelipatan dari 3. Iya, iya, 3, iya. 6, lalu 9. Iya. Setuju, Gitu. setuju. Itu adalah karena itu adalah model baru tapi penyempurnaan sebelum dia ganti Betul, model. betul, betul. Gitu, Setuju, 3, 6, dan 9. Setuju, Gitu. setuju. Ngobrol-ngobrol kemarin sama Bastian, dia cuma ngomong, lu udah beli belum? Belum. Nggak bisa lah. Kenapa tuh? Dia cuma ngomong, nanti nggak kayak Honda loh. Dia bilang gitu. Terus, emang iya Bas? Ya, belanjanya lebih banyak. Nah, karena Mas JJ ini memang starter dari Honda, habis dari Mitsubishi. Nanti kita akan ngobrol valid nggak pernyataan Bastian ini. Tapi sebelum kita ngobrol ke situ, gue mau nanya J, ini adalah basicnya memang, sorry nih J, Iya, memang boleh. asli Evolution atau dari Lancer lokal? Oke, jadi ini mobil Mm. basicnya ada Lancer CK ya, Oke. lokal. Tapi pas gua kan beli second lah ya. Gue beli kemarin tuh udah full convert dari mesin, kaki-kaki, interior, body semua full Evo. Oke. Gitu. Gue udah terimanya pas gue beli udah full convert. Sudah Gitu. full convert? Full convert. Berapa tahun yang lalu J, saat itu? Gue beli kemarin tuh tahun 2023. Jadi setelah showcase tuh, Ya? kayaknya cuma sebulan 2 bulan gue ambil mobil ini. Setelah, Gitu. oke, sebulan 2 bulan setelah showcase? Iya, nggak lama, bener-bener nggak lama, berapa bulan doang gue ngambil mobil ini. Berarti kondisinya saat itu semuanya sudah full convert? Full convert, Oke. udah lengkap. Kondisinya memang aman atau butuh perbaikan atau tacap-tacap ya? Oke, kalau secara fisik dari luar ya, luar lengkap, full. Sampai kaca wiper belakang tuh udah Evo full. Oke. Terus di belakang, jok belakang kan ada V-bar ya. Oh, dari Evo. belakang Iya. bagasi ya? Iya, Itu kelihatan. udah lengkap. Sampai Oke. interior juga lengkap, semua kaki-kaki mesin lengkap. Aman sih aman lah ya kalau ngomongin secara fisik. Cuma yang nggak amannya kemarin ketahuan pas gua ngambil nggak lama tuh JDM Fun Trip ada tuh. Yang ke Solo, Semarang. Iya, iya, Gua iya. bawa tuh mobil. Nekat lah gua persiapan dikit mobil yang sekiranya gua udah aman, gua bawa tuh mobil. Terus pas pulang ternyata ya mobilnya nggak aman. Gue kering putus berkali-kali di jalan itu. Nggak nemu. Gue sampai untungnya itu pulang loh. Arah pulang. Jadi udah mencar dari grup gitu Si kan. kering apa J? Nah setelah kita cek-cek itu kringnya dari fuel pump. Oke. Nah
Jadi itu kita coba sampai bongkar jok, gue kan sama teman-teman kan. Jadi gue bongkar jok belakang, gue cek fuel pump-nya, cek setrumnya. Ya benar dari situ ternyata. Nah udah dong, Over listriknya. iya Makanya si kering putus iya. terus. Oke. Gue nggak tahu ya antara sikringnya kekecilan atau kabelnya kekecilan atau gimana kan, jadi Tapi putus kalau terus. iya, tapi kalau misalnya si kering itu juga bahaya. Kalau si keringnya digedein, kabelnya yang Nah kalah. iya. Iya. Jadi kemarin udah beberapa kali. Jadi gue sampai sempat tuh gue itu pulangnya alatnya masih di Pekalongan. Oh, agak jauh Gue ya. turun tuh keluar, untungnya keluar ya kan. Gue sampai nyari ke bengkel-bengkel motor minta Iya, sikring benar. gitu loh. Gue beli yang sesuai yang dia punya, terus gue beli yang gedean beberapa gitu. Putus semua, akhirnya gue bilang nggak benar deh, dipaksain takut kenapa-napa kan. Berapa lama sekali, Je? Nggak nentu, kadang cuma 15 menit, kadang setengah jam. Ngelap, Makanya nanti. akhirnya Fuel gue pump lagi. nggak mau paksain, gue towing aja lah pulang Iya. gitu. Towing pulang, ya ternyata ya parah. Jadi Elektrikalnya. iya, jadi gue bawa ke Ibat dulu kan, Mas Ibat. Ya dia benerin lah sementara. Terus gue bilang udah deh, kita sebelum ngapa-ngapain kita ambil base data dulu deh. Coba kita rapiin semua secukupnya, kita poweran, ya kan? Oke. Kita poweran buat lihat, sekalian ambil data log ya seminimal mungkin itulah biar ketahuan lah kurang lebih. Dan ya bener, pas di dyno sesuai yang gue rasa. Gue ngerasa tuh pas gue pertama gue bawa, ini mobil rasanya kayak diesel. Dalam arti ini digas, oke nih pick up-nya oke, RPM 4000 5000 kayak nabrak tembok, hilang powernya. Nah, tuh. Iya, 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 Jadi iya, kita iya. dyno, Torsinya doang nih ada. torsi sama power hilang. Oh. Iya, jadi pas di dyno bener, pas dicek dyno grafnya sampai 5000 peng terjun. Iya, Oke. cuma itu nggak tahu kenapa, karena AFR kelihatan oke, bus oke, rata sampai ujung. Udah ya, daripada narka-narka ya, kan yang namanya juga convert ya, karena mungkin nggak mungkin 100% banget, apalagi wiring kan ribet ya. Iya, 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 Karena iya, kita iya. putusin kemarin, udah ganti standalone aja. Jadi gue kirim ke Bandung, ke Mas Indra ya, Bandung. Habis itu sekalian lah, gue naikin dikit-dikit lah, gue naikin Gatel, turbo. gatel, gatel. Udah ganti standalone, masa Iya, iya. masa iya. Standar yang lain. Ecunya udah canggih, masa mobilnya standar, sayang. Sayang gitu, sayang. Iya, iya. Gitu. Tapi tadinya basicnya berarti standar, Je. Standar ting-ting tadi dapatnya. Oh, memang permasalahannya hanya di wiring. Masalah utamanya wiring, betul. Oke. Betul. Pas lo dapat kan masalah di wiring nih jadi. Berapa lama sampai akhirnya lo memutuskan buat kayak yaudah deh di upgrade? Jadi pas pulang itu gue udah ancang-ancang, gue diskusi sama Mas Ibat sama Coronal kan. Coronal emang ya udah megang Evo terus ya, gue diskusi sama dia. Dia tuh pas dengar kayak gitu dia udah jelas plannya, lu masih ini. Oke lah, kita pulang dulu, pas dicek oh ya benar, jadi kita ikutin plan dia gitu. Jadi ini mobil sih kalau boleh ngomong 85% tuh arahannya dari Corona lah gitu. Jadi pas mobil sampai kita cek, kita dyno bener, oke udah langsung kirim ke Bandung Oh langsung kirim ke Bandung tuh. gitu. Pertama kali berarti dibikin standalone dulu. Betul. Standalone baru upgrade apa aja J yang akhirnya di upgrade? Jadi abis dari Mas Indra kan kita wiring ulang tuh full sampai kabel body gitu. Sekalian pasang ecunya, max ecu, pulang ke Mas Indra ke Mas Ibat cek. Abis itu sambil nunggu barang-barang ya, gue beli barang-barang ini full dari Coronal, dari bekasnya dia lah, dari teman-temannya dia. Iya, iya, iya. Jadi gue beli, Ya udah nggak bakal salah lah. iya. Iya dia kalau token Karena juga emang Ronald ya benar. gue minta nih mobil ya power secukupnya, gue nggak minta gila karena mesinnya kan masih standar ya. Gue nggak mau ngedalemin dulu pada saat itu, kan kaget juga. Jadi kita keep Kaget, kaget kayak habis beli Kaget. sikring ternyata bukan sikring juga Iya. ya kan ternyata. Jadi kita keep mesinnya stok, bottomnya stok, bloknya standar. Kita cuma ganti turbo dan beserta yang lainnya ya, header sama wastegate-nya. Terus injektor 1000 cc DW, cam HKS 272 sama cam gearnya. Terus kita ganti oil pump ACL. ACL. Terus kita balancer shaft delete karena Evo tuh kelemahannya kalau harmonix balancernya itu kita mesti delete gitu. Kita buang, jadi kita buang itu shaftnya biar lebih aman lah ya. Terus juga biar oil pressure-nya bagus, kita ganti tadi itu oil pump. Terus udahlah sama yang lainnya lah ya, pendukungnya fuel pump gitu-gitulah. Udah sih basically mobil ini cuma begitu kok. Berarti yang pertama dikerjain tuh wiringnya langsung dibuat Betul. ulang karena
pakai si standalone itu. Bener. Nah, jadi gue mau nanya, Boleh. pilihan lo, kenapa harus Evo 6? Oke, jadi sebenarnya dari gua kecil ya, gua tuh kayak kalau main dulu tuh ada Ruangan Midnight, Ya, 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 Need ya. for Speed. Ya. Itu selalu gua tuh nggak tahu kenapa gua tertarik banget sama Evo. Oke. Tapi pada dasarnya sebenarnya yang gue suka adalah Evo 89, terutama 89, 9. oke. 9. Oke. Udah tuh terus kan kemarin ngulik beliau udah cukup puas lah ya menurut gue Iya, ya. kelihatan sih puasnya. Iya, Puas banget. iya. Terus ya gue pengen lah sebenarnya pengen wujudin mimpi gue inilah punya Iya. Evo. Tapi ya sejujurnya Evo 89 out of my budget sih jujurnya. Iya, gila Ya kan? harganya ya, gokil. Kan tahu sendiri ya kan. Gokil harganya sih. Jadi ya gue ngambilnya ini karena ya jujur ngomong masuk ke budget gue lah. Gitu. Jadi emang sebenarnya selain Evo 9 favorit gue tuh Evo 6, 6,5 Tommy. Tommy, TMI. oke. Ya kan? Terus gue lihat kayaknya Tommy di Indo kalau nggak tahu ya kalau Mas perhatiin pasti merah kalau nggak putih ya. Kebanyakan, betul. Karena emang yang nggak salah itu hero colorsnya. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi kayaknya kalau bikin Tommy hitam menarik deh. Gitu. Oh, nanti nextnya bakal mau dibikin Tommy nih? Rencananya Mas kalau ada rezekinya. Upgrade setengah berarti? Betul. 6,5, karena Tommy jatuhnya 6,5 tuh ya Betul. ngomongnya ya? 6,5. Nah, J, ngomongin masa flashback. Lu kan ngomong katanya udah puas dengan Brio, semua segala macam. Perbandingannya nih gini, kalau ngomongin masalah Honda dan Mitsubishi, kebanyakan orang-orang ngomong Mitsubishi itu adalah mobil Jepang yang terbilang cukup mahal dibanding dengan saingan-saingannya, mobil Jepang yang lain. Kita ngomongin mobil Eropa ya, mobil Jepang yang lain. Ngomongin masalah itu, lu udah ada nggak spare part ataupun bukan selain aftermarket yang memang udah lu beliin di mobil ini? Gitu. Oke. Dan perbedaannya sama Honda nih bener nggak sih kalau Mitsubishi itu lebih mahal dibanding mobil Jepang yang lain? Nah, kebetulan memang sebelumnya kan gue Honda, cuma kan gue Hondanya ya Honda Cikarang Mas. Jadi gue gak bisa terlalu relate sama Honda lu nih misalnya. Iya sih. Ya kalau dia emang murah sih gue tuh. Iya. Happy sih bener sih. Ya tapi kalau dibanding itu ya cukup terbilang mahal lah ya. Karena contohnya deh, kemarin gue sempet ganti ball joint di armnya. Itu satunya 3 juta sebiji. Sebiji 3 juta. Bodohin. Iya. Lokal. Enggak, itu emang Evo. Emang Evo. Emang Evo. Bedanya apa sama yang lokal? Lebih besar? Lebih besar karena terutama 6 ya, nggak tahu kemarin kita coba compare sama di bengkel Mas Ibat kan ada Evo 4, Evo 5. Ternyata 6 nih beda sendiri gitu. Gitu nggak tahu ya punya gua doang apa gimana, tapi ternyata punya gua tuh beda sendiri gitu. Lebih gede. Iya, gitu. Tapi saat dibeli sama kan buat Evo 6 kan? Sama. Nah, itu hal-hal kecil gitu aja ya, Mak. Fender liner. Itu kalau sekarang kayaknya punya duit pun belum tentu nemu dah. Makanya gue belum masang-masang. Jadi solusi di bengkel tuh kayak di Mas Ibat ada si Mas Ale gitu rata-rata tuh mereka bikin Iya pakai sih. alu. Iya sih. Iya. Karena udah gitu mungkin yang mobilnya pendek-pendek, resiko bannya gesrot sama liner fender, akhirnya nggak bisa beli, ya malah jadi kusut banget. Bojoin 3 juta aja? Iya. Tapi ya, Pastiin lo kalau beli Evo bojoinnya enak lah. Bener ya, kalau kena 3 juta kali 2 depan sih Lumayan. meringis juga. Oh, masalahnya bojoin doang gitu. Nggak ada 555 aja ya? Nggak ada ya? enggak. Nggak ada ya? Nggak ada ya, triple five? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya, buat Evo nggak ada. Jangan nyari triple five teman-teman ya kalau udah main Evo ya. Copot di jalan. Iya gitu. Iya, berarti itu untuk Evo-nya ya. Kalau untuk kayak lampu, karet gitu, itu ada yang lo beliin nggak, Ji? Karet kemarin gua ganti karet kaca depan. Oke. Yang atas sama karet kaca belakang karena iya belakang gua ganti juga. Sorry, yang gua ganti depan dulu karena kacanya ada retak di bawah. Oke. Agak yang mengganggu gua ganti kacanya. Ganti kaca. Sekalian ganti karet ya kan. Yang belakang cuma gua ganti, yang bawah atau yang atas lupa gua nggak ganti dua-duanya karena masih buka kan sayang. Udah biarin dulu deh. Iya, iya. Gitu. Kalau list atap emang kemarin gua dapetnya sih bagus, cuma sekarang udah berkali-kali bongkar kayak ntar nggak lama mesti ganti. Udah berkali. Iya, itu juga lumayan tuh kalau yang atap. Iya, iya, iya. Tapi kan dia kan sama lokal berarti ya. Iya, iya benar. Gue sempet juga belanjain mobil ini waktu itu gue bangun. Untungnya dari mulai karet kaca, semua segala macam ini sama Evo lokal. Betul. Yang dimana
lebih gampang lah nyarinya. Kalau dia beda kan lumayan Nah, pening. keder ya gitu. Mungkin yang beda ini si Corner lamp. corner lamp beda aja ya. Betul. Kalau lampu belakang sama ya? Sama bener. Sama semua, karet-karet kaca sama, atap sama, lip-lipit-lipit sama, segala macam. Karetnya mahal nggak, Ji? Nah, gue sih kemarin sempat nanya-nanya ya, karena ini pintu gue lumayan nih, udah lumayan perlu ganti belakangan ini. Gue sempet cek itu kalau sampai pelipit, balon sama yang pintu, itu semua ya, 4 pintu hampir ceban. Jadi Hampir ceban. lumayan juga, itu pun pakai CK, Iya benar, tapi berarti 2,5 juta per pintu. kurang lebih ya. Kurang lebih, betul. ya. Berarti kan tapi sama pelipit, sapsil sama karet balon. Betul, Sama karet dalamnya juga. iya semua Oh, full. iya. Tapi kalau itu sih masih bahagia ya teman-teman ya. Kalau dibandingin sama Estilos ya. Wow, dia bilang. Iya, Kalau enakan 2 pintu sama 4 pintu, enakan 2 pintu. Ngirit. Belanja dikit, Iya, 4 pintu, 4 biji kali 4 ya kan? Bener, Kayak bener. PT kali 4. Tapi berarti 10 juta sekitar 2,5 juta dengan dibagi beberapa parts. Masih masuk akal lah. Iya, Harusnya ya. benar. Tapi memang kalau karet pintu angin masuk aja ya. Lu apa yang Sebentar lagi ngerasain? belum sampai segitu, cuma udah mulai getas-getas gitu. Oh, berarti dari physically aja Iya. nih. Lu dari dalam nggak Nggak begitu. begitu sih, belum begitu mengganggu. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin karet-karet atau spare part yang akhirnya kita bisa bilang kalau overall barangnya sama. Iya dong. Ngomongin body ya teman-teman ya. Kalau kaki-kaki tadi Mas Jojo udah ngomong kalau body 3 juta. Nah, kalau yang lainnya coba kalian tilik sendiri berarti akan lebih mahal dibanding mobil lokalnya gitu. Karena kalau dibanding pakai kaki-kaki lokal beda jauh. Bener aja ya? Bener. Nah, ngomongin masalah convert nih gini. Banyak banget di luar sana, mungkin ke gue juga saat gue mau nyari-nyari, aman gak ya convert? Karena Evo ini teman-teman bukan masalah body aja. Bukan masalah engine aja. Kaki ganti, Iya, lantai ganti. Iya betul. Bener aja ya? Betul. Karena kan ada gardannya. Nah, bener. Betul ya, ada gardannya. Nah, lantainya ganti kan pakai lantai Evo Iya, yang betul. dimana mungkin ada terowongannya buat Iya, gardan atau betul. segala macamnya gitu loh. Nah, motong lantai ini kan bisa dibilang krusial karena bisa mempengaruhi dari rigiditas dari si mobilnya aja. Betul. Gitu. Nah, yang lo rasakan saat ngerasain naik mobil ini nih jadi ada apa perbedaan mungkin bunyi-bunyi atau apa atau malah aman banget mobil ini? Oke, kalau di mobil gue ya, puji Tuhan aman sih ya. Jalan juga lurus kan, berapa kali gue udah tes dragi juga ya. Yang speednya cukup tinggi, 180-an ke atas, lurus mobilnya. Mungkin kalau di mobil gue bunyi-bunyi mungkin emang ada sekarang kebetulan coilover gue yang sebelah kiri bunyi. Udah itu doang sih, selain itu nggak ada bunyi apa-apa. Ini mobil aman. Oke, Gitu. berarti lebih aman aja ya? Aman. Nah, karena waktu itu gue ngobrol sama Ibad tuh, saat gue kemarin berwacana mau main Evo ini, Iya. tapi jujur selain dari spare partnya, gue juga nggak yakin main Evo karena gue sudah terbranding banget dengan Hondanya nih, jadi gue kayak baik lagi ke jualan aja ya, Benar. ke jualan gitu, gue kayak Paling penting tuh. ini gimana ya kalau gue main Evo nih, udah gitu look up-nya bakalan ke Bastian, ke Frankie gitu kan. Pasti. Gue kayak anjir nih, gue ngejar kesananya nih, kayaknya nih berat juga ya tuh ngomong apa aja. Udah lu main Honda aja lah, sama kayak Adi. Nggak usah ganggu Mitsubishi lah, lu main Honda aja lah, market tuh di Honda. Emang brengsek. Gitu. Lu main Honda aja, nggak usah main Mitsubishi lah katanya. Tapi dia bilang, Wan kalau lu mau main, gue jujur gue pengennya nggak apa-apa convert ya, Iya. tapi gue punya standar. Iya. Gue punya standar dan gue ngobrol sama Adi, standar Evo itu, jujur Wan, Evo standar itu tidak kencang. Iya benar. Lu hanya cepet aja tes sampai 180 udah. Tapi kalau ngomongin masalah yang kayak lu jangan ngarepin itu jangan. Iya benar. Dia bilang gitu. Itu nggak ada loh, dia bilang gitu. Itu lu hanya mobil ya udah gitu loh. Iya. Lu nggak akan ngerasain yang apa yang ngomongnya sensasi jambak-jambakannya itu enggak. Iya, benar. Enggak, biasa aja dia bilang gitu. Jadi coba lu pikirin lagi deh, dia bilang gitu. Tapi kalau ngomongin ke 180-nya karena memang ini 180 gitu ya bisa Wan, bisa. 180-nya bisa gitu. Tapi kalau ngomongin yang kayak jambak-jambaknya kalau lu standar enggak. Iya, benar. Biasa-biasa aja mobilnya. Bener aja ya? Benar. Bener, saat itu kan waktu itu lu standar ya? Iya. Oh iya, jadi
Jadi makanya abis itu gue nanya lah sama Ibat cuman concern masalah lantai. Dia bilang convertnya harus bagus, Betul. bukan masalah body. Dia bilang karena kalau body kan Ibat kita nggak tahu bata bos, kalau body bos karena Ibat dia bilang ini bagus bos, nggak bagus bos ya, enggak, lo kampret ya standarnya gitu. Tapi kalau untuk masalah mesin segala macam dia kotokan lah gitu, Betul. karena memang sekarang Ibat water speed sekarang udah kebanyakan Evo-nya, gaya banget dia. Dia bilang lantai supaya mobilnya lurus, semua segala macam karena itu mempengaruhi apalagi mobilnya mau di-upgrade aja. Betul. Jadi lantai itu krusial teman-teman dan ini mobilnya aman semua aja, Aman. nggak ada bunyi. Puji Tuhan aman. Berarti convertnya bagus nih ya. Iya, kebetulan ya benar yang lu bilang Mas tadi ya convertnya masih bagus tapi balik lagi kan itu yang ngerjainnya kan. Betul. Nah, sebenarnya gue dulu awalnya pengennya sebenarnya ngambilnya 89 convert. Oke. Cuma setelah gue tahu proses convert 789 gimana, jangan katanya. Bedanya apa aja? Nah, kalau 789 kan ngeblacknya sampai quarter panel, Mas. Bukan luarnya doang loh. Sampai shell-nya dipotong. Oke. Nyambungin pantatnya sih 789. Oh. Gitu. Jadi backup. Iya, backcut betul. Jadi kan mungkin secara rigiditas mungkin agak serem ya kalau kerjainnya dapatnya orang yang kurang bagus Iya. gitu. Jadi makanya ngambil ini. Pas titik doang. Kalau Iya. Wah, angin-anginan banget nanti pantat Ketinggalan. Atau enggak mobil sebenarnya itu tuh kalau udah ketemu jalan yang miring naik yang bikin sasisnya jadi flex. Itu kan ya kita yang dari satu, iya mungkin ada alasan juga tapi ya dari pabrik ya. Pasti ada, iya benar. Selas-selasan sini mungkin di tukang knalpot ya, sekelas knalpot. Kalau 456 kan cuma lantai aja Betul, gitu betul, loh. betul, Jadi betul. ya relatif lebih aman lah ya. Iya benar, karena body shell atasnya masih one piece nih, Utuh. Jay. Iya, Oh, betul. 789 potong bekat. Backcut. Yang gue tahu sih seperti itu ya, makanya dulu gue sebenarnya ngotot, aman kali kok, aman kali. Terus kalau jangan, udah jangan. Iya, mendingan kalau 789 yang aslinya aja. Iya. Agak kurang aman di rekening. Iya itu. Iya. Itu. Kena potongnya banyak juga. Kena bekat, blek. Potongnya banyak, galak deh potongnya. Iya. Gitu. Oh, beda. Oh, gue pikir juga cuma lantai doang. Oh, enggak yang belakang. Beda semua. Iya. Oh, dia lebih gede ya fender belakangnya? Iya, benar fender belakang lebih gede. Iya. Makanya lo akhirnya prefer ke 6. Iya, benar. Karena memang rencananya ngarahnya ke convert. Benar. Secara budget ya. Secara budget. Balik Iya lagi. lah, sekarang convert udah berapa? Gila sih sekarang. Nah itu dia. Kenapa gue setelah showcase gue push tuh, udahlah ambillah gitu. Soalnya zaman gue dulu kuliah Mas, 5-6 convert tuh masih bawa kepala 2 dapat. Betul sekali. Iya. Lo beli? Kepala 3 kemarin. Iya benar. Kepala 3 kemarin. Karena mungkin si yang asli udah mulai menanjak terus kan, dan Iya. sama kayak lo nih yang kita sebagai fanboys mobil JDM nih, yaudah deh, yang penting mobilnya ada nih. Karena Betul. untuk eye pleasure aja ya gitu ya, untuk dari bentuknya, Iya. semua segala macam, udah gitu dibuktikan juga sama Mas JJ kalau ternyata rasanya ya fine aja gitu loh. Ya, asalkan benar kali ya dapatnya. Iya benar. Berarti harus dicoba juga aja ya. Benar. Iya. Saat lo beli, lo memang sudah coba atau Gua coba. lo coba? Iya, gue coba. Cuma ya cobanya ya sekedar jalan aja gitu kan. Apa yang pertama kali lo rasain, J? Pada saat itu aman. Apa maksudnya kayak, kan nih ngomongin masalah mobil yang lo impikan dari dulu nih, J nih. Bedanya apa sih, J, sama Brio kalau ngomongin masalah, Brio udah kencang nih, J nih. Ini 4 roda. Bedanya two wheel sama four wheel. Berarti ini kan yang lo two wheel kencang gitu ya, lo upgrade. Sama sekarang four wheel yang lo upgrade juga. Bedanya apa, J? Sensasinya. Oke, kalau pasti ya sensasinya yang beda adalah dari berhenti sampai jalannya itu. Ya kalau kita dulu gue di Brio pasti limitasinya adalah traksi ya, karena FWD. Sedangkan kalau ini 4 langsung ditendang gitu. Sebenarnya kalau sensasinya sih bedanya itu aja. Kalau untuk straight line ya drag ya, pick up awalnya jauh lebih cepat gitu. Cuma seterusnya nggak tahu ya, mungkin karena power atasnya tuh kencangan Brio gue masih. Gitu. Apa? Iya. Gue pikir, gue berharap kayak atasnya sih enak kali ini. Atasnya kencang Bro ya? Atasnya kencang. Powernya ini sama Brio mirip ya. Ini kurang lebih kalau on engine 450-460 bhp. Oke. Cuma mungkin kan dia bawanya bobotnya segini Betul. dan penggeraknya. Power to weight ratio-nya ya. Iya. Jadi ya makanya atasnya masih nancepan Brio lah gitu. Iya, Brio berapa ya powernya?
Kalau pakai VP itu 500 sekian. 500 sekian. 500 Gitu. sekian lagi ada sekiannya. 500 bisa sampai 90 berarti ya, karena mau nyampe 60 karena sekiannya itu kadang-kadang bisa banyak, itu bisa sampai 99 Oh gitu. enggak. Oh enggak ya. Tapi berarti 500 ya power to weight ratio bener Iya. ya. Tapi ini bener instan ditendangnya karena four wheel. Ngomongin masalah diam nih Jenny. Kalau ngomongin masalah belok Je, apakah ada perbedaan? Misalnya lu lagi belok dengan kecepatan yang lumayan tinggi, saat itu lu throttle up lah, Iya. Je, di saat belok. Two wheel sama four wheel ada bedanya nggak Je? Nah, kemarin gue sempet ya ada lah berasa lah tipis-tipis. Enakan ini sih kalau buat belok. Atau entah kenapa mungkin karena setup beliau gue juga yang lebih fokus ke drag kan, secara di depannya ada pemberat. Jadi mungkin weight distributionnya lebih berat di depan. Jadi mungkin kalau belok kan jadi under. Oke, bener. Nah, tapi kalau gue rasain sih enakan ini kalau buat belok-belok. Gitu. Oke. Apapun juga Brio jadi lebih enteng. Iya, mungkin. Jadi ini lebih berat, jadi lebih napak ke nanam. tanah, Iya, lebih iya. nanam ya. Iya, Jadinya lo beloknya lebih pede. Iya. Soalnya permasalahan mungkin itu yang terjadi kayak gue ngerasain si Estilo dan si Genio. Menurut gue si Genio tuh lebih firm. Apa karena lebih berat atau segala macam gitu loh dengan si Estilo ini. Mungkin wheelbase juga kali lebih panjang ya. Iya benar. Benar. Iya. Gitu. Selama lo ngerasain Evo nih Jenny, ada nggak sih kayak oke nih gue nyesel deh pakai convert, atau malah oh nggak apa-apa kok gue pakai convert, sejauh ini gue puas-puas aja atau gimana? Jadi itu nggak tahu ya kalau orang lain gimana, karena antusias yang lain. Kalau gua seneng mobil gua tuh kalau ada sesuatu yang bisa gua improve atau gua kerjain. Asalkan jangan yang dalam-dalam ya. Iya. Ya, maksudnya seru nih, jadi kayak kita main game gitu Iya, loh. kalau mulai galapan mulai nggak seru aja. Nggak lucu. Nggak lucu. Iya benar. Gitu. Jadi kayak misalnya mobil gua masih ada kurang di sini atau ada room buat improvement di sini. Jadi kan jadi kayak mobil kita tuh PR yang nggak selesai-selesai dalam arti yang bagus ya. Jadi something yang kita bisa work on, bisa improve terus, jadi seru. Kalau gue sih suka. Karena ini convert nih, contoh gampangnya. Kemarin gue baru beli dari Jepang, sama gue minta tolong teman bengkel juga, Mas Ale. Jadi ini kan karena mobil gue convert. Kebetulan di mobil gue ada kurang satunya. Jadi kalau Evo 456 ya terutama, kalau yang lain gue nggak gitu hafal. Di tower shocknya itu ada reinforcement. Oke. Iya, yang nempel ke firewall. Dari tower shock ke firewall tuh ada input segini doang kecil. Nah, mobil gua nggak ada. Oke. Jadi kemarin gua kenapa mau beli, ternyata towernya udah ada retak. Gitu. Waduh. Mungkin ya karena kan ini kan Lancer lokal, CK ngebawa mesin Iya. Evo dan ada transfer case kan lebih berat, mungkin ya itu mungkin pengaruh ya, gua nggak tahu. Jadi akhirnya gua kemarin putusin beli, nah gua belum pasang nih. Jadi itu kalau belinya bentuknya tower atau cuman reinforcement? Bener-bener reinforcementnya cuma plat sekeping gitu loh. Plat Oke. sekeping segini doang paling. Iya, Dan itu dilas iya, nanti ke perlu dilas. firewall dan ke Tower. tower. Iya, betul. Gitu. Nanti itu gue mau pasang. Tapi dibenerin dulu kan towernya. Iya, kalau nggak Untungnya. dibenerin dulu retak, langsung kita reinforce, tetap jebol. Anjir. Jadi percuma. Oh iya, tapi berarti itu juga penting tuh ya diperhatikan ya. Bener. Iya. Nah, kalau yang udah lo modifikasi nih Jenny, kita balikan tadi kita ngomongin masalah general tentang si convert. Karena gue penasaran banget nih. Kalau ngomongin masalah modifikasi, selain tadi engine yang udah lu ganti turbonya, semua segala macam, injektor yang tadi lu sebutin, yang akhirnya dapat 400 berapa? 4,5 460 lah. 460 WHP dengan ECU-nya Max ya tadi ya? Iya, Max ECU, Pakai betul. Selain itu, perubahan apa yang udah lo lakuin di mobil ini dari kaki-kaki? Oke. Mulai dari standar gitu, bedanya apa aja sih, apa yang udah lo Oke, kalau dari standar ya pasti kaki-kaki kita mulai dari coilover dulu ya. Coilover gue pakai Aragosta. Rem, kalau Brembo-nya kan ya bawaan Evo-nya, ya kan. Terus kalau untuk di mobil ini, gue kemarin kebetulan udah ganti gardannya RS. Oke, bedanya apa aja? Oh, jadi kalau gardan standar GSR itu ada AYC-nya. Jadi dia bisa torque split lah. Torque split, di mana gripnya yang lebih ada, dia pindahin torque-nya ke situ. Pindahin ke situ buat supaya nggak spin nih yang Betul. sebelahnya. Oke. Tapi kelemahannya adalah apalagi kalau sering launch ya, itu lemah. Nggak kuat, rentan pecah kah atau gimana. Jadi gue ganti yang rally spec, RS. Nah, tapi yang rally spec nggak ada AYC, LSD belakangnya.
gitu. Oh, jadi udah bareng aja tuh, nggak ada Iya, transfer si torsinya. betul. Jadi LSD, terus ada ganti semprong ya bahasa Indonya, diff tube-nya itu yang di depan gue ganti punya PPG. 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 Jadi kalau buat launch, puji Tuhan selama ini kuat. Berarti lu hanya reinforcement untuk transfer case dan itu segala macam ya? Iya, Betul. iya, iya. Karena itu yang paling penting. Karena disiksa kan untuk launch ya. Iya benar. Apalagi untuk drag race semua segala macam itu yang pondasi yang paling Paling pertama tuh ya. penting. Paling penting ya. Oke. Gitu. Salah dikit aja ngebukanya pecah pasti. Iya Iya, itu dia. berantakan ya kan. Iya, Benar-benar. nah, si velg nih, Ji. Ini pakai apa dan speknya berapa? Oke, ini velg sesuatu yang sangat gue suka juga dari mobil ini, salah satu. Jadi velgnya pakai T37 OG ya, yang tua, GTR spec Kita spek. 7. Kenapa GTR spec? Karena kan mungkin GTR butuh offset yang lebih ya, Betul. ya kan? Karena gede-gede. Nah ini gue pakai di sini. Ini ring 17, lebar 9, offsetnya 22 square, rata. Rata. Pakai bannya? Bannya AD08 245 45 17. Oh, 245 45. Iya, gue ngejar 45-nya mas, biar ground clearance-nya aman, Benar. tapi fender gap-nya penuh. Benar, tapi memang mobil kayak gini ya teman-teman ya. Gak bisa bannya tipisan, enggak. Memang bannya emang harus agak tebel, velgnya harus agak keluar, Benar. semua segala macam. Jadinya mobilnya tuh kayak keker. Keker, Apalagi betul, udah betul, dengan betul. si fender flare bawaan dari si F6 ini aja ya. Tapi emang velg ini emang ganteng velg ini ya. Kalau kemarin ngobrol sama J, ini speknya berapa J? 922 ya. Lebih manusiawi dibanding yang kemarin gue punya di Pandem. Kemarin Pandem 9,5 12 agak susah. Wah, kalau itu sulit kayaknya di sini. Sulit di mana-mana juga agak sulit gitu kalau nggak ada modifikasi dari body agak sulit. Benar, Sebenarnya benar. yang spek ini udah paling enak gitu loh, 922. Mungkin mau mobil yang normal yang lain nggak usah terlalu banyak works untuk kaki-kaki ataupun bodinya gitu. Kalau udah 9,5 12 nggak bisa gitu, lo harus ada works, entah itu dari kaki-kaki, entah itu miring-miring ataupun dari si fender-fendernya gitu ya. Betul. Kalau 922 nih sip sip banget, concave-nya sih juga sip. Iya, pas lah, pas. Sip. Nah, selain dari coilover, terus reinforcement dari diferensial semua segala macam gitu, J. Apakah ada kayak camber kit atau penunjang-penunjang kayak kaki lain yang di-upgrade di mobil ini? Enggak, karena kan kebetulan gue nggak perlu camber yang lebih dari normal. Masih terbilang wajar, belakang cuma sekitar 1 derajat lebih dikit. Jadi masih standar. 1 derajat lebih dikit memang di-adjust-nya dari bawaannya aja? Oke, kalau yang depan? Kalau yang depan cuma minus setengah lebih dikit. Setengah lebih dikit? Derajat lebih dikit. Emang harus lurus sih mobil ini, miring-miringnya jelek mobil ini, lurus harus lurus. Benar-benar. Tapi bawaan dari si coilover? Iya benar, pakai camber plate-nya Camber plate ya, masih dapat. Aragosta. Ngomongin masalah Aragosta nih, Aragosta tuh harian aman, J? Enak sih Keras so far. Enggak ya? Enggak ya? Iya. Soalnya banyak banget yang ngomong kayak Aragosta agak keras. Nah ini dibuktikan sama Mas JJ, Aragosta tuh nggak keras aja. Untuk Masih harian aman masih sih. aman-aman aja. Masih aman. Oke, dan ini udah salah satu coilover yang top end juga. Ya lumayan lah. Itu si Aragosta ini. Terus sama kalau ngomongin body, J, apakah ada perbaikan ataupun ada refreshment dari si body selain dari karet-karet tadi atau pernah lu cat atau segala macam oke. gitu? Dari awal dapat ya? Pas gua awal dapet, ini mobil putih. Oh putih, J? Mobilnya putih. Gitu. Oke. Terus ya namanya juga mungkin mobil tua ya. Terus udah ini juga beberapa panel tuh catnya udah kurang oke. Ya wajar sih, wajar. Terus gue pikir-pikir kemarin kalau ngesolnya atau repaint per panel pun banyak jadinya. Akhirnya kan nggak sisa dikit gitu, sisa dikit. Ya, Iya, gue repaint aja. Kebetulan suratnya sebenarnya hitam. Oh ya udah samain aja nih. Udah balikin lagi gitu. Iya. Gua jadi kemarin gue full repaint sampai dalam ya. Dalam lantai, plafon gue cat juga hitam, bagasi hitam, engine bay hitam. Sekalian lo ngecek dari las-lasannya, ya J. Sekalian. Iya. Gue repaint full, habis itu udah PPF sekarang. Karena ya lu tahu sendiri mas, mobil warna hitam ngerawatnya. Oh ya tapi enak lah. Lo juga punya tempat detailing aja ya? Betul. Apa namanya? Gloss Geeks. Di
Di Kalideres, Jakarta Barat. Jakarta Barat. Jadi buat teman-teman semua yang di Jakarta Barat atau sekitarnya mau coating, mau Boleh. PPF, Boleh banget. ya segala macam, mau poles semua segalanya. Ada cuci juga aja. Ada dong, car wash and detailing gitu. Bisa di Gloss Geek. Alamat aja. Di Jalan Peta Barat, nomor 95, Kalideres, Jakarta Barat. Langsung aja mampir ke Boleh, tempatnya Mas boleh. JJ. Ini udah ada buktinya nih. Sip mobilnya. Nah, kalau setelah body nih Jenny, berarti kan tadi body dicat semua segala macam gitu Jenny. Saat dicat itu memang semuanya bagus semua. Gua ngecat tuh sebenarnya udah hampir 3 tahun lalu. Jadi nggak lama setelah pulang dari bengkel itu semua, Iya, gue iya, langsung iya, ngecat hitam. Heeh. Nah, gue baru itu pas jadi sih cakep. Nama gue baru pasang PPF-nya. Salahnya gue adalah baru berapa bulan lalu, setengah tahun lalu lah baru gue Oke. pasang. Tapi basic mobilnya semua segalanya saat lo cat, saat lo trondol ini aman semua nih ya? Aman-aman, mobilnya Aman semua ya? Yang tadi Memang gua bilang ya soalnya. kolongnya ada karat-karat dikit, cuma ya belum sampai busuk gitu loh. Iya, iya, Karat iya, keluar iya, doang. iya, 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 Ini iya, kemarin iya. gua bersihin, gua anti karat. Benar. Jadinya itu yang paling penting soalnya karena mobilnya powernya lumayan gede ya. Jadinya itu pondasinya harus kuat dulu Ya, gitu. betul. Jadi salah satu pondasinya kan tadi selain si diferensial semua segala macam si bodinya ini gitu loh. Nah, Betul. selain body nih Jenny, berarti interior apakah ada perubahan nggak Jenny? Interior full standarnya Evo 6. Standar Evo 6. Memang dapat seperti ini atau ada yang lo lengkapin seperti yang di dalam engine nih, Jay? Enggak. Ini emang udah begitu, segitunya dapatnya. Kondisinya seperti ini juga, Jay? Iya, dari setir kan Momo ya, yang 3 spoke, Speedo biru kalau Evo 6, jok depan belakang Recaro biru, udah semua. Sampai Kondisi kayak gini door juga? cards-nya, door trim itu juga Evo. Kondisi juga kayak gini? Eh, Bagus juga dong semuanya? cukup lumayan, kecuali jok yang kanan ya, wajar karena kan Karena ini driver supir ya, kan. iya, iya, iya. Dan iya, gue iya. udah tanya-tanya ke beberapa spesialis jok Recaro sini, yang punya gue nggak bisa di retrim karena emang dia bajunya masih satu dan nggak ada yang jual. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau mungkin kalau yang bahan lain nggak warna biru ada. Begitu, kalau hitam polos kah, atau Iya, apa kan gampang. iya. Ini Gitu. karena memang ini ya orang kebanyakan jualnya joknya, nggak jadi jual bahannya kan Mau maksudnya. nggak mau kita mesti nyari negara tetangga joknya. Iya, benar. Berarti ini cara juga udah lumayan utuh dan lengkap aja. Lengkap kecuali tapi nggak ada sunroof karena punya gue bukan yang ada tipe sunroofnya gitu. Oh Karena ada yang iya, sunroof, ada yang iya, nggak. iya, 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 JSR-nya, iya, iya, gitu. iya, 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 iya. Kalau ngomongin masalah body kan tadi udah jelas aja ya, udah jelas gitu. Kalau interior juga tadi yang lu sebutin gitu. Tapi perintilan convert yang memang tidak ada di lokal, yang ada di Evo, yang mungkin kayak ya adanya ini kayak tadi tuh si di belakang tower Iya. ada plat. Iya. Terus kalau kita apa namanya Y yang belakang tuh. Oh, Waibar. Oh, Waibar, ya itu kan ada tuh kalau buka bagasi dia ada di dalam tuh. Selain Vibar, itu apa sorry, ya? Vibar, ya. Vibar ya, itu apa lagi selain itu? Kalau interior ya, kalau interior ya selain tadi yang gue bilang, paling ada IC sprayer itu di konsol tengah. Oh buat intercooler. Switch, buat semprotin intercooler. Udah gitu dong sih, setahu gue ya bedanya itu doang. Itu sama dashboard, sama climate controlnya kan. Ya itu, udah itu dong setahu gue bedanya ya. Berarti yang lainnya sama seperti lokal aja ya? Sama. Jadi yang berarti kalau untuk yang tadi V-bar belakang sama yang depan untuk reinforcement si bodinya nih Jay. Oke. Sekarang udah kita bahas, body udah kita bahas, engine selain dari yang lo ganti turbo semua segala macam, apakah ada yang lo modifikasi lagi yang lain? Mesin sih secara garis besar cuma pakai turbo FP Green, Exxon Whiskey Turbo Smart, blow off juga Turbo Smart, camnya HKS 272, cam gearnya juga HKS, fuel rail HKS, injektor DW, radiator paling radiator Altec kan, yang aluminium sama kipas Karimun. Kipas, apapun mobilnya, kipasnya Karimun. Betul. Sampai make Evo, Ibat tuh pasti yang nyuruh. Ibat adalah salah satu orang yang memperkaya Suzuki. Karena apa juga mobilnya pakai Karimun aja bos. Jadi mahal banget sekarang andil kipasnya. Iyalah. Sama yang punya Karimun sih komplain kenapa jadi kipas gua jadi Kagak mahal ada. banget ya, sama susah banget nyarinya. Banyak kan di tempat spare part Honda atau tempat yang balap-balap gitu ada tuh Karimun. Karena kalau gue lihat di iklan di Facebook gitu ya, ready fan Karimun nggak banyak. Anjir, berarti udah jadi salah satu komoditi yang agak susah dicari juga nih. Makanya orang ngomong buru-buruan karena nggak banyak di stoknya. Gila, fan Karimun. Bener.
Gokil. Pakai fan Karimun ya? Mm-mm. Mm-mm. Mantap. Kalau selain itu, aja mungkin ada upgrade lagi. Knalpot sama Knalpot gua. gue pakai full Max Flow exhaust punya teman gue. Oke. Gitu. Stainless, Titan? Stainless, gue pakai Stainless full. stainless. Masih cukup lah. Masih Stainless. cukup ya? Iya, 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 iya. Berarti full system dari depan aja ya? Full system dari depan. Headernya? Headernya gue beli bekas. Jadi kan gue dulu pas beli turbo itu jadi satu. Turbo, header turbo manifold sama external wastegate jadi satu. Jadi sepaket. Jadi gue pakai aja udah. Iya, Yang gue iya, bikin cuma downpipe ke belakang. Sampai ke belakang. Iya. Oke. Gitu. Nah, aja selain udah kita ngobrolin masalah tentang mobil ini, terus lo suka Evo dari mana, semua segala macam. Evo, kenapa Evo 6 gitu ya? Tadi kita ngobrol ya. Nah, convert. Jadi kita balik lagi ke convertnya nih, jadi terakhir nih untuk conclusion, mungkin banyak orang-orang yang seperti gua nih yang mau punya Evo tapi yang aslinya udah terlalu mahal, tapi yang convertnya banyak keraguan gitu loh. Jadi Iya, benar. mungkin teman-teman yang banyak nonton ini karena lu adalah salah satu pengguna yang sekarang banyak banget orang yang kayak oh enggak menutupi kalau Evo-nya itu adalah convert atau enggak. Sebenarnya Gue sih enggak. sebenarnya kita cuma mau nanya aja gitu loh. Lu Iya. ini convert. Enak nggak? Iya, Karena iya, kita betul. penasaran juga ke arah situ gitu loh. Tapi kalau misalnya udah mulai menutup, kita juga bingung juga nanyanya Iya, gitu. Nggak enak lah gitu. Nah, karena lu di sini adalah salah satu orang yang nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Ngomong emang mobil gua convert, Iya. nggak ada masalah juga dan menurut gua oke-oke aja, fine-fine aja gitu loh. Iya. Convert ada berbeda-beda aja ya. Jadi menjelaskan untuk convert itu ada yang engine doang, Iya. ada yang body doang. Nah, kalau dari lu sisi lu nih, convert nih menurut lu gimana sih? Oke, jadi mungkin kita bahas dari bahan dasarnya dulu kali ya. Dari Lancer lokal sama Evo. Kan perbedaannya adalah pasti powertrainnya mesin. Dia 2000 cc DWC dan penggeraknya all wheel drive. Ya kan, dibanding sama lokal yang front wheel drive ya kan. Ya pasti pertama bedanya di mesin dulu. Setelah itu mungkin di kaki-kaki yang kayak tadi kita bahas untuk gardan belakangnya segala macam, subframe belakangnya. Terus mungkin eksterior dari body. Dari body juga beda kan dari bumper ke mesin fender, pintu, bagasi, spoiler, terus interior, jok sama door trim. Nah mungkin bedanya di situ kali ya. Jadi mungkin kalau mau bagi yang mau beli atau bangun Evo Convert asal ngebangunnya proper ya, aman-aman aja sih harusnya. Terutama gua bahas untuk 456 ya. Dan 123 relatif simple juga kan buat di convert. Nah, selama bangunnya benar, kayaknya mobilnya enak-enak aja sih selama proper ya. Gitu. Tapi kalau ngomongin masalah kan convert ada banyak gitu, misalnya yang body doang atau yang Oh mesin iya benar. doang. Ya ini juga cukup membingungkan ya. Karena adik gua sendiri pun bingung. Kadang ngeliat di jalan ada Evo convert body full Evo. Dia tuh bingung bedanya apa Evo convert tuh apa gitu. Mungkin ya ada yang convert dari mesin doang kah, ada yang convert sampai all wheel drive kah, atau ada yang suka body kitnya doang, Iya. convert luarnya doang. Iya. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya, balik Betul. lagi selera sama budget masing-masing. Betul, itu betul banget. Jadi ada beberapa mobil juga yang memang cuma pakai body doang, Iya. mesinnya standar, ada. Tapi kalau ngomongin masalah kaki, berarti si wheelbase-nya untuk keluarnya juga beda aja. Iya. Beda Pasti ya? beda, tracknya beda karena Iya, lebih lebar. lebih lebar dia. Iya, kalau gue ngeliat nih si Evo ini karena memang ya kalau lo pakai body Evo 6 ya teman-teman ya, terus kaki pakai standar ya, spacer sih. agak Nggak tebel bisa. gitu, agak tebel. Dari F4 ke F5 aja kalau lu gak ganti, mendem. Iya kan? Ya karena memang dia bikin fendernya gede, ada fungsi juga sih. Iya. Kakinya pun ngikut juga gitu lebar ya, mungkin lebih stabil untuk traksinya, semua segala macam gitu-gitunya. Iya gitu sih menurut gue ya, kalau selama kita ya menyesuaikan budget lah ya sama kebutuhan kita masing-masing. Kalau convert asalkan dikerjainnya oke sih, nggak no problem sih menurut gue ya. Benar. Tuh, karena nggak semua orang punya resource buat beli yang ori Setuju. gitu, Setuju. termasuk gua. Iya betul. Jadi nah ini sebenarnya yang fair menurut gue ya, karena ya itu aja nggak semuanya. Kadang-kadang kita tuh bukan maaf ya, tapi kadang-kadang orang kayak lu convert ya, kayak mau ngatain enggak sebenarnya. Sebenarnya malah penasaran gitu loh, Iya, Jack. iya. Lu convert ya, oh convert. Malah jadi ngobrolnya kayak, oh lu convert. Mungkin yang nanyanya itu juga pengen. Iya benar-benar. Ngerti gak sih? Tapi kadang-kadang udah mulai membatasi diri kayak, kan gue gitu. Jadi sebenarnya mau nanya kayak, oh lu convert ya? Cobain dong, lihat dong. Iya, Apa iya. sih yang kekurangan convert ini? Apa sih yang lu perhatikan kalau convert gitu loh? Bener. Nah mungkin
yang mungkin clue dari lu gitu, J. Kalau convert yang lu bilang, apa sih yang mesti dipastikan kalau yang pertama kali lu mau beli Evo Convert, apa yang harus lu perhatiin? Oke. Mungkin yang paling pertama, paling krusial bener yang kayak Mas Iba tadi bilang, coba bawa jalan dulu lempeng kagak mobilnya. Di situ karena kalau itu bener dan itu salah, itu suatu tolak ukur secara cepat ya buat rangkumin nih mobil bener atau enggak. Setuju, Gitu. setuju. Karena kalau body masih tergolong gampang lah, masih bisa diakalin gitu loh. Betul. Memang kalau dari situnya salah, mending jangan. Gitu. Setuju. Benar kata Mas JJ. Gue setuju nih omongannya dia karena itu adalah salah satu tolak ukur kayak oh berarti lo bangunnya asal-asalan nih ya. Nah, iya. Karena nih yang paling krusial aja lu nggak perhatiin nih. Benar. Apalagi yang lain yang mungkin kayak tadi Iya. body gampang lah. Itu malah lebih asal-asalan lagi. Iya dong, iya benar dong. Iya benar. Oh, totalnya bodinya kinclong lurus segala macam, mesinnya cakep body. Ya mungkin kalau Terbalik ya. jalannya miring masih bisa dibenerin, cuma kan capek dan dalam sekali kan bener, mungkin kan. agak banyak. Mungkin ya, kalau kayak gitu ya memang harusnya berarti memang awalnya adalah si lantainya itu dulu Iya. mobilnya larinya lurus, apalagi dengan mobil lu bohong lah kalau beli Evo tuh nggak ngarepin mobil yang memang powerful gitu ya Iya, dengan legasinya Evo yang dengan power besar terus dengan bodi yang Jepang banget, bohong lah. Jadi memang itu yang paling penting saat lo Iya, beli mobil Evo Convert full ya. Kita nggak ngomongin body doang atau itu doang ya, tapi Iya. untuk body convert Evo Convert full sampai kaki perhatian adalah si lantainya mobilnya lurus apa enggak jalannya. Jadi harus tes jalan aja. Iya, karena apalagi kalau rencana upgrade-nya panjang ya, mesinnya mau dibikin powerful banget, semakin gede powernya semakin berasa tuh merengnya. Benar. Iya. Nah. Jadi jangan udah didalemin, ternyata miring, sayang. Miring juga itu orang kayak gila juga itu ya kan, udah belanja banyak masih miring ya kan. Mending dari awal dipastiin. Nah, pertanyaan terakhir nih Jenny. Boleh. Lo sudah merasakan ngebangun mobil dari basicnya mobil biasa yang tidak kenceng. Iya dong, dari Brio ya, kita ngomongin Brio nih, J. Mobil Brio itu kan mobil LCGC Betul. yang memang tidak diperuntukkan untuk high speed. Iya, benar. Habis itu lo bangun mobil yang memang untuk kenceng. Iya. Basicnya dia udah siap nih untuk kenceng nih. Apa perbedaannya, J? Jangan ngomongin budget aja ya. Jadi kalau ngomongin budget udah pasti jauh ya. Gitu. Apa bedanya, J? Mungkin ngakalinnya dengan parts-nya untuk misalnya lebih rigid kah atau lebih stabil kah, lebih dikit mungkin di Evo ya, karena mungkin dari sananya lebih ready mungkin ya. Mungkin Brio juga pasti bisa, cuma mungkin banyak yang perlu ditambahin gitu kan. Mungkin menurut gua bedanya itu sih ya. Kalau untuk masalah kenyamanan aja nih, untuk dengan power yang head to head sama. Jujur ngomong, mungkin karena konsep dan arah bangunnya beda ya, ini dan Brio, gue jauh lebih happy bawa ini jalan-jalan. Gitu, karena emang mobil ini sebenarnya kalau kita bahas selain mesin ya dan powernya, sebenarnya mobilnya mobil biasa aja standar gitu. Jadi dibawa mana-mana masih happy, masih ada jok belakang. Iya benar. Kalau Brio kan emang fungsinya tujuannya buat balap, jadi udah belakangnya trondol, udah roll cage, jadi jauh lebih enak sih bawa ini jalan-jalan. Nah, itu adalah pilihan dari kalian gitu loh teman-teman. Jadi Mas Jaji ini udah ngerasain dua-duanya nih. Ngebangun mobil yang basicnya tidak kenceng sama ngomongin mobil yang memang sudah ready. Iya. Iya kan? Kan itu adalah perbedaan lumayan jauh tuh Jay tuh Iya, gitu loh. benar. Dari mulai mungkin dari budgetnya, dari mulai effortnya, Iya, benar. dan yang terakhir adalah reliability-nya. Iya, Bener ya betul. Jay? Jadi kalau ini bilang dengan ngejar sekian, mobilnya tetap masih bisa dipakai harian, Iya, mobilnya interiornya masih lengkap, Iya. mobilnya juga nggak terlalu ekstrim seperti Iya. Brio gitu aja. Lo masih happy lah bawanya gitu, lo masih fun to drive semua segala macam. Dipakai harian masih oke aja. Masih oke. Tuh, itulah mobilnya. Jadi memang kalau ngomongin masalah mobil yang memang sudah ready buat power segini dengan power sekian, lo nggak ada effort lebih gitu. Mobilnya tuh yang dikorbankan nggak banyak. Bener. Bener kan? Kalau yang Brio ini kan kayak tadi Oh, gue iya. cerita yang dikorbankan banyak ya Ji ya. Bener. Gitu loh, dari mulai mungkin kenyamanannya, dari mulai kelengkapannya, dari jok-joknya semua segala macam, dari feeling lu berkendaranya gitu Iya. segala macam. Udah balik lagi tapi kalau ngomongin Mas JJ, tapi itu tujuannya beda. Iya, beda konsep. Fun-nya juga beda. Iya, bener. Bener aja ya, semuanya itu ada fun-nya masing-masing. Jadi kalau ngomongin masalah, ya udah Mas, kenapa kemarin Bang Brio? Beda. Itu passion-nya aja Iya, menurut gue.
benar. gitu. Jadi tujuannya mau kemana, tapi ini Mas JJ nih kenapa gue bandingin tadi karena Mas JJ udah dua-duanya. Nah sekarang balik ke kalian. Kalian mau bangun mobil yang dari standar memang mobil biasa dibikin kencang banget, atau mobil yang memang basicnya dia sudah ready Iya, buat di-upgrade sampai sekian iya benar. gitu. Dan tadi kita udah ngobrol juga sama Mas JJ, convert atau nggak convert, itulah bedanya. Kalau ngomongin masalah convert, kalian harganya bisa lebih aman di kantong, Iya benar, ya kan. Kalau untuk yang asli, nggak bohong, investasi, betul. budgetnya ngeluarinnya lebih mahal, tapi investasinya, Iya benar. karena menurut gua ini salah satu investasi yang menyenangkan. Bener nggak ya? Benar. Tapi nggak ngomongin kalau convert itu nggak bisa investasi. Buktinya convert udah naik dari yang di bawah 200 sampai sekarang pala 3. Sekarang saya gue lihat nemu standaran pala 5 orang gua. Tuh, iya kan? Jadi kalau ngomong investasi, semuanya investasi masing-masing ya. Iya benar. Tergantung dari sudut pandang ataupun budget yang kalian punya. Betul. Yang penting adalah sesuai aja sama budgetnya. Jadi kalian juga nggak kecekek nantinya. Betul. Betul nggak, Jay? Betul. Sesuai dengan budget sama sesuai dengan keperluan. Benar. Ya kan? Benar banget. Gitu aja. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, mudah-mudahan terhibur dan dapat insight-insight kayak gue nih. Gue pribadi dapat insight dari Mas JJ. Terima kasih banyak, J. Makasih banyak juga Mas. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton terhibur dan terima kasih banyak sekali sekali lagi. J. Thank you, Mas. Udah Thank you, datang, thank you. udah hadir Siap. jauh-jauh main ke sini untuk ngobrol untuk mobil keduanya. Mudah-mudahan lancar, J, bangunnya. Thank you, Nanti thank you. mudah-mudahan brionya bisa jalan lagi. Karena udah lama ya nggak dibawa ya brionya. Iya, udah karena dianaktirikan karena ini mobil yang gua bangun tapi bisa gua pakai nikmatin banget. Tapi bakalan lu bangun lagi. Pasti. Masih bangun lagi ya? Masih bangun. Masih bangun lagi. Oke. Jadi kita tunggulah gebrakan berikutnya pakai Brio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan sekali lagi gue ingetin buat teman-teman yang lagi cari official merchandise dari di Indonesia, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dari Indonesia. Terima kasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.